wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ibu tetap menganjurkan untuk kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara tetap menjaga kebersihan, rajin cuci tangan. Kalau kita keluar rumah harus pakai masker ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan agar corona ini segera berlalu, kita dapat tatap muka lagi ya seperti biasanya. Baiklah, di sini untuk hari ini akan Ibu sampaikan yaitu materi mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kompetensi dasar dan indikatornya untuk hari ini muatannya pelajaran di matematika ya. Kompetensi dasarnya adalah 3.3, menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Indikatornya 3.2.1, menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. 3.2.2, membandingkan jarak dan waktu. 3.2.3, menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Kompetensi dasar untuk KI 4-nya yaitu 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua buah besaran yang berbeda yaitu kecepatan dan debit. Indikatornya adalah 4.3.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah 1. Siswa dapat menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Yang kedua, membandingkan jarak dengan waktu. Yang ketiga, menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, sebelum Ibu masuk materi jarak, kecepatan, dan waktu, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya kita tuh hampir setiap saat kita berkaitan dengan materi yang terutama adalah waktu. Waktu itu adalah berkaitan dengan menit, jam, detik, pasti kan kita bertemu dengan itu. Untuk kecepatan, kita sadari, tanpa kalian sadari, contohnya saja kalian naik sepeda pergi ke rumah kawannya, jaraknya misalkan ada 0,5 kilo, naik sepeda, terus waktunya itu paling sekitar 10 menit saya sampai sana Bu. Kecepatannya berapa Bu? Nah, nanti kita dapat bisa hitung di situ ya. Terus kalau misalkan saya naik sepeda ke rumah Tono Bu, misalkan ya, kecepatannya segini, terus waktunya segini, jaraknya berapa ya Bu? Nah, dapat kita hitung. Nah, untuk lebih memahami kalian simaklah video berikut ini ya, nanti Ibu jelaskan juga video ini ya. Nah, kan tuh student, perhatikan penjelasan dari ini. Belajar mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, ini di sini ada rumus ajaib yaitu J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Nah, jika yang ditanyakan ditutup. Nah, contoh soalnya. Andi mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh? Nah, di sini perhatikan. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa waktunya adalah 2 jam 30 menit. Kecepatannya 48. Nah, kita pakai segitiga ajaib ya, bahwa yang ditanyakan adalah jarak. Jadi K dikali W sama aja kecepatan dikali waktu. Yang ditanyakan jarak, makanya kecepatannya berapa, waktunya. Nah, ini waktunya kan 2 jam 30 menit atau 2,5 jam atau 2,5 jam. Kecepatannya 48 kilometer per jam. Nah, sehingga jaraknya adalah K dikali W. Nah, dapatlah itu. Paham? Oke, kita lanjut selanjutnya ya, untuk soal selanjutnya. Jarak antara stasiun A ke stasiun B 90 km. Jarak tersebut dapat ditempuh sebuah kereta api selama 1,5 jam. Berapa kecepatan rata-ratanya? Nah,
Dengan segitiga ajaib tadi itu yang diketahui jarak dan waktu. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan, totokannya. Nah, totoka di sini berarti J dibagi W, jarak bagi waktu. Oke, kita lihat. Nah, jawaban soalnya adalah jaraknya 90 km, waktunya 1,5 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan, jarak dibagi waktu, sehingga 90 dibagi 1,5 dapatnya 60 km per jam. Oke, untuk soal selanjutnya, contoh soalnya sebagai berikut. Jarak rumah Ratna ke rumah paman 100 km. Jarak tersebut ditempuh oleh Ratna dengan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa jam waktu yang dibutuhkan Ratna? Nah, ini pakai segitiga ajaib di sini. J sama dengan K, sini W, ini waktu. Yang ditanyakan waktu, sehingga waktu sama dengan J dibagi K, jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Nah, jawaban dari soal yang tadi berarti jaraknya 100 km, kecepatannya 40 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu. Jadi J dibagi K, 100 dibagi 40, dapatnya adalah 2,5 jam. Oke, sekarang kita kembali ke materi selanjutnya, yaitu aktivitas kita selanjutnya, yaitu ini di sini Ibu membagi LKPD. LKPD ini, file LKPD ini sudah Ibu kirim melalui WhatsApp group, ya. Jadi nanti kalian print download dulu file itu, download. Setelah di-download kalian print. Nah, setelah di-print dikerjakan di situ. Di situ ada LKPD-nya. Nanti ketika menyelesaikan permasalahan di LKPD tersebut, kalau ada yang nggak nyambung atau masih bingung, boleh tanya ke Ibu melalui WhatsApp grup, boleh melalui Japri ke Ibu langsung, boleh ya. Oke, siap anak-anak, semangat ya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah mengenai kecepatan, mengenai jarak dan waktu. Jadi kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu yang di atas dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu namanya adalah kecepatan rata-rata. Rumusnya adalah jarak dibagi waktu, sehingga V sama dengan S dibagi T. V ini adalah kecepatan, S jarak, T-nya adalah waktu. Begitu juga dengan jarak. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V dikali T. S-nya tetap, yaitu jarak, V-nya kecepatan, dan T-nya waktu. Berikutnya lagi adalah waktu. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu T sama dengan S dibagi V. S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan. Ya, cukup pembelajaran hari ini yang Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.